Dan akhirnya para penumpang dipindah di bagian depan semua agar akhirnya memang disetujui oleh Presiden Soeharto untuk bisa pasukan khusus Indonesia ini mendarat di Bangkok tanpa ada negosiasi dari para pembajak atau langsung eksekusi. Dan pasukan khusus Indonesia ini terdiri dari 30 orang terbaik pada saat itu dan dipimpin oleh Letkol Sintong Panjaitan. Setelah tim itu terbentuk, tim ini diberikan pelatihan oleh Garuda Indonesia agar bisa membuka pintu darurat dari luar dalam kondisi tertutup secara elektrik ataupun manual, dan juga berkesempatan langsung mempelajari pesawat yang sama agar tahu layoutnya dan familiar pada saat masuk. Penyergapan ini aslinya tidak disetujui oleh pihak Thailand, namun pasukan khusus Indonesia secara diam-diam landing pada tanggal 29 Maret 1981 tepat di jam 3 secara diam-diam dan mengelabui media juga. Setelah melakukan negosiasi alot antara pihak Thailand dan Indonesia, akhirnya pada tanggal 30 Maret 1981 pemerintah Perdana Menteri Thailand memberikan izin melakukan penyergapan ke pesawat Garuda Indonesia. Ini sudah dimulai aksi serunya ketika pasukan khusus Indonesia ini mengeluarkan taringnya. Dengan diberikan izin, para negosiator ini memberikan info ke para pembajak pesawat bahwa semua permintaan mereka bakal dikabulkan, dan para pembajak pun merasa senang dan bahagia. Hal ini dibuktikan ketika malam hari para pembajak ini merequest sebuah makanan yang cukup spesial dan banyak, yang diasumsikan bahwa ini merupakan perayaannya. Dia beranggapan ini menang, padahal itu adalah strategi dari negosiator agar mereka lengah dan tenang. Dan penyergapan ini akan dilakukan pada kisaran jam 2 sampai jam 4 pagi pada saat orang enak-enaknya istirahat. Dini hari itu memang orang sangat lengah-lengahnya. Dan pada pukul 2 pagi pasukan ini bergerak naik mobil VW Kombi. Tim juga dibagi menjadi 3. Tim pertama yaitu di pintu darurat sayap kiri, yang kedua pintu darurat sayap kanan, dan ketiga pintu darurat ekor pesawat. Dan sekitar 500 meter di belakang pesawat mereka turun jalan kaki mengendap-endap sambil membawa tangga karet mendekati badan pesawat sambil menunggu jam 3 sesuai waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam menyerbu. Dan dirasa pasukan ini sudah siap dan standby di depan pintu darurat, maka penyergapan dipercepat 15 menit. Dan pemimpin operasi yaitu Letkol Sintong Panjaitan memberikan aba-aba melalui walkie-talkie bahwa masuk. Lalu tim 1 masuk terlebih dahulu dengan Kapten Herman yang mendengar suara gaduh. Lalu secara naluri Kapten Herman ini keluar dari kokpit untuk melihat apa yang terjadi, karena Kapten Herman ini tidak tahu menau bahwa akan ada penyelamatan sandera. Namun naasnya kepala sang kapten ini kena tembak dari sang pembajak, dan akhirnya baku tembak tidak terelakkan. Dengan pasukan khusus yang masuk tadi, akhirnya beberapa pembajak berhasil ditembak dan mati. Tim 2 pun juga berhasil masuk dan menembak atau melumpuhkan para pembajak-pembajak yang kampret ini. Dan ada salah satu pembajak yang melemparkan granat. Bayangin ada orang yang melemparkan granat di dalam pesawat. Namun lagi-lagi pembajak ini kan tidak profesional. Ketika dia melemparkan granat itu tidak ditarik secara sempurna, jadi granat itu tidak jadi meledak, dan yang melempar granat itu juga sudah ditembak mati.
Namun sayangnya pemimpin tim 3 Ahmad Kirang ini tertembak di bagian liver saat baku tembak dengan pembajak. Meski pembajaknya mati, namun Ahmad Kirang tertembak di bagian liver. Karena tim 3 ini masuknya terlalu cepat dari jam yang ditentukan. Saat operasi itu terjadi kejanggalan karena masih ada satu pembajak lagi yang belum ditemukan. Ternyata pembajak kampret ini membaur dengan penumpang lainnya. Untung saja ada salah satu penumpang yang mengenali wajah pembajak tersebut, kemudian melaporkan kepada pasukan khusus dan akhirnya dieksekusi mati juga oleh pasukan khusus Indonesia sampai tersungkur di lantai bandara. Karena ini memang sempat turun dan berdesak-desakan, si kampret ini nyamar. Operasi Wolia ini dinyatakan berhasil dan selesai dengan durasi yang cepat, yaitu 3 menit. Dan operasi ini disetarakan dengan operasi-operasi negara maju lainnya seperti Jerman dan Israel. Setelah operasi itu selesai, nama Indonesia langsung melejit di media-media internasional atas prestasi melakukan penyelamatan penyergapan dengan sangat cepat dan minim korban. Namun Indonesia juga mengalami duka. Pasalnya Kapten Herman dan pimpinan ketiga Ahmad Kirang akhirnya meninggal dunia setelah sempat beberapa hari perawatan di rumah sakit. Terbongkar juga para pembajak ini merupakan kelompok komando jihad yang dipimpin oleh Imran Muhammad Zain yang dikenal anti pemerintah. Dan Imran ini juga berhasil ditangkap pada Maret 1983 dan diberi hukuman mati. Operasi Woila inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya pasukan anti teror Detachment 81 Kopassus, yang angka 81-nya diambil dari tahun kejadian pembajakan pesawat DC-9 milik Garuda Indonesia atau bisa disebut Woila. Akhirnya kita juga bisa berbangga hati memiliki pasukan khusus Indonesia yang sangat-sangat ditakuti dunia dan sangat-sangat dipertimbangkan kredibilitasnya. Saya sangat bangga dengan Kopassus dan sangat ngefans karena Kopassus ini merupakan anggota yang bukan main-main. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan berdasarkan sejarah yang tercatat tentang operasi Woila yang terjadi pada tahun 81. Oke, semoga bermanfaat buat kalian para gengs, dan jangan lupa like jika kalian suka video ini atau suka dengan kasus lokal ini, dan berikan komentar jika kalian terkesan dengan elitnya pasukan Indonesia atau Kopassus. Langsung komen dan jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini. Akhir kata, see you and thank you.